Setelah itu, pihak penyelidik juga menyelidiki kamar Cindy dan mereka menemukan ada tiket konser yang akan diadakan dalam beberapa hari ke depan serta tanda terima untuk komputer baru yang rencananya akan dikirimkan ke apartemennya dalam waktu dekat ini. Yang tentunya mematahkan dugaan kalau nih Cindy kabur dari sesuatu hal yang mungkin sedang mengejar-ngejar dia atau mungkin ada kemungkinan lain kalau Cindy mengakhiri hidupnya. Nah, oleh karena itulah tentu saja ini tidak masuk akal karena Cindy sepertinya happy-happy aja dan dia memiliki rencana beberapa hari ke depan untuk menikmati hidupnya. Tetapi kenapa tiba-tiba Cindy menghilang? Yang tentunya menguatkan kalau Cindy sepertinya diculik atau mungkin menghilang tidak berdasarkan keinginannya sendiri. Setelah itu pihak berwajib mengerahkan relawan untuk mencari di hutan-hutan terdekat. Siapa tahu Cindy saat itu ingin menenangkan dirinya dan dia tiba-tiba tersesat di tengah hutan, lalu terjadi hal-hal buruk di tengah-tengah hutan dan mereka dapat menemukan petunjuk dari situ. Mereka juga mencari di area-area yang kemungkinan didatangi atau dilewati Cindy pada waktu itu, tetapi sama aja mereka menemukan jalan buntu dan tidak menemukan satupun jejak keberadaan Cindy. Apalagi kalau kita tahu di tahun 2001 sendiri CCTV belum sebanyak sekarang yang ditempatkan di semua sudut jalan raya, sehingga keberadaan Cindy tidak bisa dicari melalui CCTV. Kemudian beberapa hari setelah Cindy dilaporkan menghilang dan relawan dikerahkan untuk melakukan pencarian, seorang saksi mata datang ke pihak berwajib untuk melaporkan apa yang dia ketahui. Saksi mata ini mengatakan kalau dia melihat seorang wanita yang memiliki ciri-ciri yang mirip dengan Cindy Song sedang diteriaki, ditendang dan diseret ke dalam mobil oleh seorang pria. Kejadian ini sendiri dia sebutkan terjadi di distrik pecinan Philadelphia yang berlokasi sekitar hampir 200 mil jauhnya dari apartemen Cindy. Saksi mata itu mengatakan kalau pada waktu itu dia ingin menolong wanita yang diduga Cindy itu, tetapi dia diteriaki oleh pria yang menyeret Cindy tadi dan menyerunya untuk meninggalkan mereka sendirian dengan ekspresi yang sangat-sangat marah. Dan karena saksi mata itu awalnya mengira bahwa itu adalah pertengkaran antara sepasang kekasih, akhirnya dia memilih untuk tidak ikut campur. Hilangnya Cindy ini diselidiki di acara Unsolved Mystery pada tanggal 18 September 2002 dengan harapan siapa tahu ada yang pernah tahu keberadaan Cindy pada waktu itu. Tetapi lagi-lagi tidak ada laporan tentang keberadaan Cindy. Kemudian pada tahun 2003, perampok bank dan pembunuh berantai Hugo Selenski diduga sebagai tersangka dalam menghilangnya Cindy Song. Dugaan ini awalnya didapatkan setelah seorang informan kepolisian mengatakan kepada polisi bahwa Hugo dan Mikhail Karevsky, kaki tangan Hugo, telah menculik seorang wanita dan menyimpannya di lemari es sampai dia meninggal dunia. Setelah mendengarkan informasi dari informan tersebut, Hugo lalu diinterogasi dan dia mengaku kalau dia menculik wanita yang diduga sebagai Cindy, tetapi dia mengatakan kepada penyelidik bahwa Mikhail adalah orang yang telah membunuhnya dan Mikhail juga menyimpan telinga kelinci yang dia kenakan sebagai souvenir. Hugo juga mengatakan kalau saat itu dia dan komplotannya mengira Cindy sebagai pekerja seksual karena pada saat itu mereka menemukan Cindy sedang berjalan-jalan mengenakan kostum baninya. Dan karena Cindy juga sangat cantik dan menarik, akhirnya dia dan teman-temannya bersepakat untuk menculik Cindy pada waktu itu. Setelah dilakukan interogasi yang cukup panjang, akhirnya diketahui kalau jenazah Cindy dimakamkan di area rumah Hugo di Lawrence County, Pennsylvania. Dari laporan tersebut, kepolisian lalu menurunkan surat perintah untuk menggeledah rumah Hugo dan mereka menemukan beberapa mayat terkubur di halaman rumahnya. Tetapi setelah dilakukan pengecekan lebih lanjut dari DNA dan lain sebagainya, tidak ada satupun dari mereka yang cocok dengan DNA Cindy. Bahkan anehnya lagi, dalam tumpukan mayat tersebut terdapat mayat Mikhail Karevsky, kaki tangan Hugo, yang menurut laporan si Hugo merupakan orang yang membunuh Cindy. Dan terdapat juga mayat pacarnya si Mikhail ini, yaitu Tammy Facette. Setelah menemukan setumpuk mayat ini dan juga tidak ada satupun yang merupakan Cindy, penyelidik lagi-lagi kebingungan dan seperti menemukan jalan buntu. Hal ini sendiri dikarenakan orang yang katanya membunuh Cindy ternyata dibunuh oleh Hugo.
Dan pihak kepolisian sendiri tidak memiliki cukup bukti untuk membuktikan keterlibatan Hugo dalam penculikan Cindy. Karena sampai akhir di penggeledahan rumah Hugo mereka tidak dapat menemukan tubuh Cindy, pakaian Cindy, ataupun telinga bani Cindy yang disebut-sebut disimpan oleh Michael sebagai souvenir. Yang tentunya mengakibatkan Hugo tidak dapat didakwa ataupun diadili sampai saat ini. Menurut kalian sendiri gimana tentang kasus ini? Apakah sebenarnya ada kemungkinan kalau Cindy ini benar-benar diculik oleh Hugo dan komplotannya? Kalau iya, kenapa tubuh Cindy tidak ada di dalam tumpukan mayat yang dimiliki Hugo? Apakah ada kemungkinan kalau orang yang dimaksud oleh Hugo dan orang yang dimaksud oleh pihak kepolisian adalah dua orang yang berbeda? Tapi menurutku ini sangat aneh karena dari laporan saat interogasi dengan Hugo akhirnya diketahui kalau Hugo sebenarnya melakukan beberapa pembunuhan lain di dalam rumahnya yang baru diketahui setelah pihak kepolisian mengira dia sebagai tersangka penculikan Cindy. Andai kata kalau pada waktu itu si Hugo ini tidak dicurigai atas penculikan Cindy, otomatis tumpukan mayat-mayat itu tidak akan bisa ditemukan oleh pihak kepolisian sampai saat ini. Dan kira-kira menurut kalian nih, apakah ada kemungkinan kalau Cindy Song masih hidup sampai saat ini dan mungkin dia diculik oleh orang lain dan disimpannya di bawah tanah seperti cerita-cerita penculikan beberapa wanita yang terjadi di US juga? Menurut kalian gimana? Coba kalian komen di bawah, apakah ada kemungkinan itu ataukah mungkin sebenarnya Cindy Song memang sudah meninggal dunia dan memang jasadnya saja yang masih belum ditemukan sampai saat ini. Dan yang pasti sampai saat ini hilangnya Cindy Song masih menjadi misteri dan menambah daftar catatan unsolved case di Pennsylvania. Nah, sebelum aku akhiri nih, aku berpesan kepada kalian kalau kalian mengikuti pesta, entah itu Halloween atau mungkin pesta kostum lainnya, dan kalian mungkin mengenakan pakaian yang cukup menarik beberapa orang, ada baiknya kalian memastikan diri kalian untuk ditemani orang-orang terdekat kalian, dan ataupun kalau kalian ingin berjalan-jalan di luar, please lah ganti baju dulu karena kita nggak tahu pemikiran orang-orang bagaimana dan kita nggak tahu kejahatan yang dipikirkan di dalam pemikiran orang-orang itu bagaimana. Ya, yang bisa kita lakukan hanya mempreventif diri kita sendiri dan menjaga diri kita sendiri. Dan ya, dari kasus ini kita bisa belajar kalau manusia lebih mengerikan daripada hantu. Ya, itulah tadi kasus hilangnya Cindy Song yang masih menjadi misteri sampai saat ini, yang khusus aku bawakan sebagai perayaan festival Halloween aku. Aku harap kalian tetap mengikuti updatean aku selanjutnya tentang kasus-kasus Halloween aku selama 1 bulan ini. Dan kalau kalian suka video kali ini, jangan lupa klik like-nya, share ke teman-teman kalian, dan juga kalian bisa komen di bawah mungkin untuk ide-ide menarik selanjutnya yang bisa aku bawain di kasus-kasus aku selanjutnya. Dan kalau kalian suka video kali ini, jangan lupa klik like-nya, share ke teman-teman kalian, dan kalian bisa komentar di bawah mungkin untuk ide-ide ataupun kritik dan saran untuk channel aku biar kita bisa bersama-sama berkembang dan bertumbuh bersama. Dan tentunya aku mengingatkan kalian jangan lupa subscribe channel ini dan juga nyalain lonceng notifikasinya biar kalian bisa segera bersama-sama aku lagi, dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.